Family Power bersama saya Patrick John Fuad. Si anjing pakai baju Bulls, benci banget. Gue nggak mau tag tadi sebenarnya. Benci banget gue sama Bulls, benar. Gue ingat. Benci banget gue. Bentar, lu nggak suka sama Bulls yang satu lagi kan? Bukan yang ini. Dua-dua anjing. Dua-dua ya. Gue masih sakit hati ini. 3 poinnya John Paxson. 93. Gue tadi begitu turun mobil nih jalan, wah si anjing pakai Pippen lagi. Kalau Rodman mungkin masih bisa gue makan kalau Rodman ya. Tapi gue tadi mau pakai Rodman awalnya. Cuman gue tahu lu suka Rodman, makanya gue pakai Pippen. Setan emang. Enggak, tik aja bisa mancing emosi gua coba. Gimana gua bisa sehat coba? Ih, gila. Ya paling tidak kan nasibnya Bulls sekarang udah kayak gitu ya kan. Lebih jauh lagi perjalanan Phoenix musim lalu daripada Bulls ya kan. Itu mau pindah sini siapa? Kyrie Irving. Pindah lah, nggak apa-apa, bebas aja. Ya Kyrie Irving mau nggak, gue tadi sempat lihat beritanya tuh. Nggak, orang dia mau katanya mau diperpanjang 4 tahun lagi kok. Enggak. Kyrie Irving katanya mau pindah. Nggak apa-apa, pindah aja lah. Gitu loh, biar ada piala apa cincinmu sekali. Gila. Tapi ya namanya Chicago Bulls bang. Kalau gua bencinya bukan namanya Bulls yang ini bang, Bulls yang suka bikin kotor lapangan aja aku. Handphone baru. Minta ganti handphone, luar biasa. Akhir musim. Bener dong, kan gaji salah. Iya, kan akhir musim kan. Minpor udah pakai iPhone 12. Gila, ya. luar biasa Minpor. Ya toh, keren ya. Gua aja pakai Oppo, Minpor pakai Oppo. Iya dong, wajib dong. Gitu. Jadi 12 ya, Men? 12 itu. 11. Oh, 11. Ya, 11. Aman, kan sesuai lah. Iyalah, pas lah. Gitu. Berarti ke depannya kalau ada tweet agak-agak lambat kayak gitu bisa kita pertanyakan lah ya, Wat ya. Gambar-gambar juga harusnya lebih jernih nih di Instagram. Lah kan emang sebelumnya juga pakai iPhone. iPhone kau kan. Semua disebut sama si tolol ini kan? Ya nggak apa-apa lah. Mancing-mancing. Iya emang nggak ngerti lagi lah. Udah emang kau emang. Aku orangnya kelewat kadar IQ-nya udah kayak ini, kayak kadar bebalnya udah kayak Glazer. Tar lu. Di foto dulu lah Minpor, ya kan. Fans berat Chicago Bulls. Jangan usah gandeng-gandeng setan. Jangan pernah gandeng-gandeng. Gitu. Jadi apa aja mau berita kita kali ini? Nggak ada kan? Bienvenuto Mason Mount. Ain't no mountain high enough, ain't no river low enough. Tidak, login ke sebelah ya bang. Apa itu? Itu kan lagu gereja bang. Oh enggak apa-apa. Itu pun lagu gereja. Is it good YMCA? Enggak lah. Iyalah. Itu gereja yang mana bang? Gereja warna-warni kali, pelangi kali. YMCA? Gigi kali aku. Iya. Banyak kali sekarang klub-klub yang sok-sok pelangi. Iya, MU juga. Setan. Emang mau dong Minpor itu. French fries tolong, please. Aku nggak masalah. Orang nggak mau ngambil keputusannya mau hidup gitu ya terserah. Cuma tidak usah. Nggak usah yang sok-sok yang gimana kali lah gitu. Kan ke anak-anak sekarang, Pet. Ayo dong. Nah, gitu. Jadi di belakang layar ini ada lumpia. Tapi sebelum diantar, Minpor minta 1. Nah lah, semua diberitakan sama dia ya. Nah, emang cowok ember. Udah, kirim sini. Urusan aku kalau lumpia pasti kupotong. Ada lumpia aja disebut lah. Ini kan kejadian insiden nobar. Akhirnya ada pemain baru yang didatangkan oleh Manchester United. Dan minimal adalah kemajuan bisa nego-nego dikit lah ya. Oh iya, nah itu. Nah, agak enak lah ya. Yang menurut gua harus diapresiasi dari klub ini adalah kemampuan lu untuk bernegosiasi sekarang. Panas kan? Mampus. Mampus. Rakus pula ya. Itu yang harus diapresiasi. Iya. Kemampuan klub untuk apa ya? Bernego. Kemampuan klub untuk tidak mau dikadali. Ya. Nggak harga segitu lu, walaupun ada banyak juga yang bilang ujung-ujungnya bayar juga MU. Lah iya, memang yang pemainnya mau diinginkan, tapi minimal kan nggak harga yang diminta awal. 55 plus 5 jadi tetap kan? 60 jadinya total. Add-on? Add-on. Gol 18. Ya. Jumlah gol berapa dalam semusim sama kalau dapat gelar kan? Gitu loh. Selama durasi kontraknya dia. Jadi maksud gua it's a good move ya. It's a good deal juga sih.
Itu yang gua apresiasi adalah akhirnya klub ini pinter. Bahkan permintaan gaji aja juga nggak tinggi-tinggi amat loh. Karena kan memang sesuai dengan standar yang dibilang kemarin Ten Hag kan, Iya. dia mau ratakan semua gaji pemain, nggak ada yang berlebihan lagi ya. Dan memang pemain ini kan mau pindah ya. Dia mau pindah. Iya, maksudnya kan satu pemain memang udah mau pindah, sisa kontrak setahun. Kovacic aja lu lepas harganya jauh di bawah itu gitu. Masa lu mau bayar? Ya oke lah kita bilang English tax gitu ya, tapi kan nggak gitu juga tololnya. Jadi maksud gua ini adalah satu hal yang gua apresiasi dari here we go-nya si Mason Mount sih. Masalah nanti dia akan fit into the system atau enggak ya, I Itu do nanti, believe itu Ten nanti Hag, lah. karena ini kan memang pembeliannya Ten Hag Ya, gitu itu loh. Ten Hag. Jadi ya, jadi udah 2 musim ini lu akan lihat apa yang diinginkan pelatih dapat. Betul. Disupport sama board ya kita Ya, bilang board, ya, gitu. Dan ditambah so far kayak musim lalu juga pembelian Ten Hag bisa dibilang Nah, hampir itu nggak dia ada, kan, nggak ada yang flop kan. Ya gitu. kan Malaysia ya oke lah 6,5, tapi paling nggak merah. Ward Weghorst sekalipun walaupun dia 6 nggak ada gua kasih, ya. masih bagus kok hasil 6 lah. rekornya. Nah, nggak merah-merah banget, nggak merah gitu. Kemudian Anthony kalau gue sih 7 ya, gitu. Yang jelas outstanding kan Lisandro Martinez sama Sama Casemiro gitu loh. Nah ini kan menandakan bahwa He knows what he wants. Dia tahu apa yang Iya. dia butuhkan untuk sistem yang dia. dan menurut gue dia akan juga pakai. udah nego-nego tipis sama boardnya gitu ya. Lu gini gitu loh. Karena kan gimana nih kalau United nggak jadi dibeli, budget transfer tuh udah ada. Dan sebenarnya kalau misalnya kalau kita lihat MU yang zaman dulu ya, Pak. Mason Mount juga bukan nama kecil lah istilahnya ya. Pokoknya udah digadang dengan MU. Nilainya itu kalau nggak 80, 100 kan gitu ya. Lu bisa nge-push sampai 55 plus 5. Itu pun 5-nya itu bilang. kalau misalnya semua Ya, itu tadi kan. otomatis Bilang, berarti harus it's a lu good deal. apresiasi. It's a good Makanya deal. tadi gue bilang mau apapun yang diterima klub ini, ya gini lah, gelas ini nggak lu lihat setengah kosong, Yap. setengah penuh. Credit where credit is due lah, Yap. kan gitu. Cuma kan sekarang gue pernah bilang bahwa kalau mau datang bisa dia menggantikan Pat Eriksen, dia double pivot sama si Casemiro, atau bisa di Bruno yang ditaruh di 8, dia yang di 10. Bisa. Dan dia juga bisa main di kanan loh. Ya, Manto bisa main di kanan, di timnas kan dia berapa kali main di kanan loh. Iya kan? Yang Iya kan? dulu sering gantiin si Sancho juga kan ya, kalau misalnya dalam keadaan Gitu. Jadi maksud gua lu dapat pemain yang bisa dibilang bisa bermain di beberapa posisi di skema di penyerangan. It's a good move gitu. It's a good. In total, menurut gua walaupun ini ya tergolong MU banget lah ya, sistem pembelian kita tuh lambat, semuanya minimal ini targetnya pelatih. 1, harga juga lu nggak dikadal-kadalin banget. Yang ketiga, this player actually bisa membantu memperkuat in-depth-nya squad ini. Plus kalau memang kita jadi jual beberapa homegrown player kita, karena kita udah lepas nih, ada rencana mau lepas si McTominay, mau Ya. lepas Sancho Ya. segala, Fred. Maguire, Fred. Ya. Otomatis this is one step yang benar arahnya Ya. ke arah tujuan. Ya. Tapi gini, gua baca tadi mana deh ya? Pembelian Mount itu bisa menyeimbangkan neraca United dari sisi FFP. Mana sih tadi dia beli? Oh ya? Iya. Nah Beneran. ini. Jadi gini. According to Simon, there is uncertainty tunggu ya. Nah, Mount arrival also raises question marks over the future. Tunggu dulu. Nah, bukan ini, bentar ya. Tunggu dulu. Nah ini. Tunggu ya, bukan. Tunggu dulu. Mana sih tadi? Gue sempat baca. Jadi penutupan untuk pemeriksaan FFP itu di bulan ini. April. Timing of Mason Mount signing may boost what Man United can spend on transfers going forward. Yep. Oke, kan selama ini ketakutannya kalau lu belanja banyak di satu jendela transfer, sementara neraca lu jelek kan aturannya FFP gitu ya. Maka dia bilang, can spend on transfer going forward. Berarti setelah Mount, lu bisa belanjanya lebih gede lagi nih setelahnya, gitu ya. Tunggu ya, Bang ya. Tunggu dulu.
Even more significant for Ten Hag and supporters is that an agreement with Chelsea for the academy grade was struck before June 30. Bener dong, akhir bulan Juni. Ya kan? Timing is important in this deal, and so despite Chelsea turning down a third bid from blah blah blah, it was in both clubs' interest to get agreement in place as soon as possible. June 30 is the last opportunity for some clubs to enhance their accounts for the 2022-2023 season through player sales. Jadi tutup buku. Oh ya, berarti otomatis Chelsea juga akan kebantu. Iya. Karena mereka kemarin belanja banget musim kan. lalu. Ya, gitu loh. Makanya kemarin kan Chelsea upload nih banyak. Lu masih butuh penjualan untuk menstabilkan neraca keuangan lo. Makanya Chelsea sendiri United tuh pintar, dia nggak buru-buru naikin tawaran kemarin karena dia tahu akhir Juni ini pasti dapat. Kenapa? Karena Chelsea butuh untuk menyeimbangkan neraca klubnya. Lu udah kebanyakan belanja kemarin. Gitu loh. Ya kan ini kan dibilang to enhance their accounts for the 2022-2023 season through player sales. And in this era of FFP, it is a point of increasing relevance across European football. Clear ya? Clear kan? United have the opposite problem. The reason given for their refusal to budge to budge much beyond paying for Mount is that every rules limit what they can spend before June. Makanya United nggak mau nambah lebih. Karena kalau lu nambah lebih kemarin buat Mount sebelum Juni, ya lu bisa kena DFP karena akan diperiksa keuangan. Iya, karena lu kemarin juga udah belanja banyak. Anthony segala macam bla 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 gitu loh. Ya. United posted losses of 115.5 million for the 2021-2022 season. Musim sebelumnya lu rugi gede. Gitu loh. Dengan lu rugi gede di awal musim lu belanja banyak, masih nggak stabil neraca lu. Gitu loh. Ya kan? Due to playing games behind closed door. Itu yang kemarin masalah Covid semua kena kan gitu loh. During the pandemic and overspend bla 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 by more than 100 million musim lalu. Jadi nah itulah dia beritanya lebih kurang. Jadi maksud gua United itu pintar karena dia juga baca situasi Chelsea. Ya, Chelsea perlu upload banyak untuk menyeimbangkan neraca mereka untuk musim yang karena lain. Begitu Juni ini selesai, Juli hitungannya udah musim baru. Akan dihitung tuh nanti. Pinter United. Jadi kalau dia jualnya misalnya tanggal 1 Juli, nggak masuk ke sekarang. Gitu loh. Jadi penjualan lo yang kemarin Ziyech segala macam masih kurang nih kasarnya. Lu butuh tambahan ya dari Mount tadi. Mungkin itu juga kali ya kenapa Chelsea nggak memperpanjang Felix padahal Felix sudah mau. Iya. Karena kalau gue perpanjang Felix sebelum Juni kemarin, nambah lagi dong beban lu. Gitu loh. Yang bukan berarti menutup kemungkinan mereka akan lakukan pendekatan kepada Felix setelah jadi Juli. Iya, paling nggak di sekarang beres dulu nih. Pintar. Makanya gue bilang semuanya udah mulai pintar ya. Mungkin karena belajar dari kejadian City kali ya. Jadi pada pintar. Trying to sign in. Oh iya, iPhone iOS 16.5. Ya, udah dari tadi gue bilang. Masuk. Ini handphonenya Minpor nih yang minta sekarang. Oh iya dong. Karena kan bonus dari lu main ya, bikin poros nobar 6 bulan, Minpor akan dikasih iPhone 11 baru. Segitu gedenya margin kan. Ya terima kasih Lajang Cuan Poros Salam. Nih untuk musim depan sekarang beda kentangnya nanti beda. Kentangnya nggak beda, ada cabenya wah. Ada garlic-garlicnya gitu. Musim depan ya. Aman. Gitu. Jadi balik lagi ya, United agak pintar musim ini. Tapi ya sepinter-pinternya United, gue agak gedek juga sih. Ya masalah penjualan. De Gea udah oke diturunin gajinya. Itu kasihan. Ya. Terus tiba-tiba sekarang kurang ajarnya klub mempermasalahkan lagi masalah gajinya ini lagi. Mau lu apa? Ini orang udah 12 tahun. Ibarat kata gini kali, submit nih kontrak baru De Gea malam. Teng gaji 300. Ya udah aman nih. Cuma gua udah mau tidur. Gua tidur dulu deh. Pagi dia bangun udah nggak ada ini tuh tadi udah ditarik ganti. Ini kasusnya kayak dulu Madrid bikin ke Casillas lebih kurang. Kurang menghargai legend, musir secara halus. Udah gitu ini MU yang kejadian insiden lu dulu menahan dia dengan masalah fax rusak segala. Sekarang lu perlakukan kayak gini, ini bagi gue sih enggak banget lah ya. Yang nguap. Gua apa modelan lu kan gitu. Menurut gua dan bagi gua kalau ada yang nge-tweet bahwa menunggu De Gea cabut dari klub, man, where were you di 4-5 tahun yang terakhir ini yang dimana kita itu nyanyiin De Gea, nyelamatin klub ini apa segala, man. Ya walaupun kemarin gue bikin konspirasi teori bahwa bisa jadi
dia bottle it United chance to Ya. be a champion mungkin, tapi maksud gua Tetap lah, ini loyal service. man. nggak boleh Servant lu, gua udah tahu. lu ngelakuin hal kayak gitu terhadap De Gea gitu loh. Kalau emang harusnya lu udah deal di angka segitu, walaupun masih gede kan nyentuh 300 kalau nggak salah ya. Ya. Berarti cuma turun 75 ya kalau Tapi nggak wajar salah, lah, maksudnya gini, dia salah satu yang mungkin lu bisa kasih exception karena dia udah di klub ini jauh. Di antara 12 semua itu, tahun. di antara semua itu cuman dia yang paling lama sekarang. Ya iya, maksudnya bukan cuma nama yang pernah juara IPL gitu. Dia masih bisa lalu, kalaupun yang lain lah kenapa gaji kami segini dia segitu, ya ada exceptionnya di situ mungkin. Ya gitu. mungkin ya, cuma maksud gua salah banget itu klub bikin gitu, menurut gua nggak banget lah, nggak boleh lah. United Jadi- nih, gua takut kena karma Yap, betul, setuju banget. kayak Chelsea ngusir yang apa visionya yang cewek itu siapa? Ya. Abis itu kan dreng gitu. Yang berantem mau Sama Yang berantem Mourinho, sama Mourinho. bablas tuh Chelsea gitu loh. Jadi di satu sisi mungkin ini juga efek daripada MU yang mulai pinter di masalah transfer dan pengurusan Iya, gaji karena iya. mulai nih ngeratain. Tapi kadang-kadang kelewat pinter ya akhirnya korbannya ya pemain kita sendiri kan gitu. Dan gue juga sebenarnya sih, dan gue yakin banyak lah yang mikirnya sama dengan sistem kita yang sekarang ini bahwa gaji di limited apa semuanya tuh. Daya tarik kita untuk menarik pemain itu kan bener-bener lu harus masuk UCL, harus Mau turun, mau karena memang dia pengen main ke MU kan. Ya, berarti masih ada yang gitu loh. Ya, dengan catatan bahwa dia berasal dari klub yang musim depan nggak bermain di Eropa sama sekali kan gitu. Ya belum tentu juga. Ya mungkin kemungkinan kita kan nggak tahu. Ya. Cuma maksud gua berarti kan untuk kita bisa menarik pemain untuk main untuk MU artinya harus melalui jalur prestasi ini sekarang kan. Ya, berarti- Betul-betul lu harus menghasilkan sesuatu yang positif. Dengan pandangan yang lain, secara tidak langsung klub ini dituntut harus terus masuk UCL Yes. atau juara. Dan it's a good thing. It's a good thing. Nah, itu dia. It's a good thing. Nggak ada lagi yang sistem kayak dulu Woodward dengan semua kroni-kroni yang dulu itu yang adalah pemain mana aja didatengin, bayar mahal, yang penting nggak lu datang, gua kasih gaji seberapa yang lu mau kan gitu. Artinya lu bener-bener sekarang kalau nggak ada prestasi, pemain juga nggak akan mau main Mau di klub datang, lu kan iya. gitu. Gitu itu sih maksud gua. Terkait sistem Mount, ya gua rasa Ten Hag tahu yang terbaik karena dia yang mau ini pemain gitu ya. Dia mau taruh nomor 10 atau dia mau taruh jadi Kenapa? pengganti Erikson gitu Ya. ya. It's okay menurut gua. Gua sih berharap memang United bisa menjual beberapa pemainnya. Ya. Gue sih terserah deh mau dijual siapa, bahkan Sancho aja gue pasrah saya. Cuman jangan jual Fred. Serius gue? Itu jimat men. Plus like it or not, ini orang yang emang bisa lu mandalkan di sometimes ya. Sancho gue udah pasrah sih, selalu lah. Dua musim, usah ketawa lo. Satu episode yang nggak tayang tuh masalah Sancho. Ya. Itu masalah Sancho yang gua sangat menolak dengan keras. Bagi yang baru. Sampai akhirnya diputuskan apa-apa, udah ini gak usah tayang karena ribut berdua banget. Itu benar-benar episode yang Iya. mungkin 15 tahun lagi kalau filenya masih ada pun dinaikin, nah itu lain cerita lah ya gitu. Tapi itu ya Sancho penyebabnya. Iya. Gila. Insiden tiba-tiba satu matiin kamera ya. Iya. Gila. Dan gue sih optimis bisa dijual lah beberapa ya, gitu. Gue sih optimis bisa. Gue yakin McTominay sih pasti otomatis lepas saat musim ini. Newcastle, Iya. Karena yang melirik dia juga lumayan. ya Newcastle. Ditambah lagi dengan datangnya Mount ini, you really need untuk memikirkan apa-apa aja yang lo harus ubah. Lu bayangin trio gelandang Newcastle ya. Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Scott McTominay. Kelar tengahnya kuat. Gila. Virzi tumpengan ini. Yo, Ngeri. Sandro Tonali, Guimaraes, Oh, McTominay. gue lupa Tonali. Ya kan emang Tonali Iya, tadi yang gue iya, sebut. Nggak, gue nggak dengar Guimaraes, Tonali, Iya, iya. Scott McTominay trionya. Wah, Aman lah tengah kan gitu. aman. Ya gue sih berharap sekarang tinggal PR untuk jual sama somehow gue ngerasa Kane sih bisa dapat ya.
Why? Karena dia ke Muniz juga nggak terlalu ini kan? Nggak. Nonton awal. Iya. Plus dia juga nggak ada, ya ini asumsi kita ya, jangan lo sangka kita yang sok tahu apa gimana. Cuma modelnya dia itu kan memang homey banget ya, orang rumahan apa nggak yang cari yang gimana-gimana. Dia mikirin anak-anaknya udah stabil di Inggris sekolah kayak gini. Ninggalin Spurs saja gua nggak yakin dia mau, apalagi harus sampai pindah ke luar Jauh negeri kan gitu. Jerman. Ya kalau jatuh-jatuhnya mungkin West Ham atau Arsenal yang dapetin dia. Atau Chelsea kalau udah gila. Arsenal belanja gede banget ya. Arsenal gila ya, belanjanya luar biasa. Rice loh akhirnya ke sana. Kan belum confirm kan? Belum. Bidnya diterima dah. Bidnya Yang gue bingung kenapa nggak diambil sama MU adalah pemain kesukaan lu, Maddison, malah diambil sama Spurs. Iya. Malah diambil sama Spurs kan? Untuk gue cerita Madison dari awal-awal Porsal. Iya. James gua Maddison itu padahal Jadi maksudnya lu udah dapat Mount, lu nggak akan butuh Madison lagi, men. betul sih. Lu udah punya Mount, udah punya Bruno sebagai gelandang Betul kreatif sih. kasarnya. Dan nggak mungkin juga lu jadikan pelapis karena ini akan Iya, menjadi kelasnya sebuah James konflik Madison baru. lo. Iya, pemain timnas gitu. Iya, akan menjadi konflik baru Dan lagi dengan nanti. pindahnya Madison ke Spurs sih, ya gue berharap akan lebih seru juga. Persen gue lebih senang ngeliat kayak gitu loh. Setuju. Gitu. Cuma yang gue takutin justru dengan pindahnya Madison ke Spurs, Kane nggak jadi pindah. Ya. Karena sekarang sorry. Karena sekarang Kane mungkin berpikir, gue ada Son, ada Maddison nih yang Iya. bisa supply bola ke gua kan gitu. Bisa jadi. Ya kalau gitu juga nggak apa-apa, gue udah. Gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue pengen lihat Harry Kane pindah ke MU. Tapi kalau harga dengan harga yang 180, no. Enggak, berapa? 120 ya? 180 Pak yang diminta Levi. 180? Iya, yang diminta Levi itu 180. Udah gila. Levi. Levi. 180 diminta. Udah gila kan? Kalau 200. Bagus beli sapi limusin. Bisa dapat berapa coba? Kalau 180 mending kita ikutan bidding Mbappe aja sekalian kan. Iya. Ngapain pula? Harry Kane, nomor 30. Ya, makanya. Kadang-kadang inilah kadang-kadang Tapi ke Munchen kan nggak segitu kan? 73. 73. 73 kan? Ya harga Teks 73. Iya. teks MU Pak. Tapi kan ditolak mentah-mentah. 73 itu langsung ditolak. Karena mungkin dia mikir, gila, gua nawarin ke MU aja 180, lu minimal mintanya 150 lah kan gitu. Tapi lu gila juga sih ya Levi ya. Wah, gua tahu lu nggak bakal tonton ini, cuman gila juga. Ini mah Glazer dalam bentuk lain ini. Kamsinya Glazer. Cuman ya masih banyak opsi lain selain Harry Kane. Gue pengen lihat Harry Kane, tapi kalau dengan harga gitu jelas enggak. Masih siapa striker? Osmisen itu. Osimhen. Osimen, Osmisen, apalah namanya. Gua Omisen, itu. Sengo, Gosen, itu. Enggak, itu udah ada. Dan Itu kalau kan dengan, sama harganya cumi. ya tapi kalau enggak 180 Pak. 12. Iya 120 maksud gua 120 untuk Osimhen yang Ya belum terbukti juga. masih muda, baru semusim Cuman maksudnya dari Afrika pindah ke Inggris yang dingin. Bukan, juga sih, iya Nuanko juga. Kanu aja. Iya. Bagus Butuh di 2 tahun. Arsenal. Butuh 2 tahun. Enggak cuma butuh tahun. Dia adaptasi di Inter. Walaupun di Inter dia main gak lama karena dia didiagnosa punya penyakit jantung. Iya. Paling enggak dia udah adaptasi dulu. Dia Ajax dulu. Iya. Udah duluan di Eropa, men. Iya. Dia udah beradaptasi gitu loh. Ya. Osimhen dari mana? Kan dia udah main di itu juga. Iya, maksud gua sebelum Napoli di mana ya? Gua lupa. Coba Ya, lihat itu dia kan dia udah main di Napoli, minimal udah tahu lah dinginnya. Ya kan cuma setahun. Ya, gitu udah maksud dapat gua. lah dikit. Gitu. Atau ya itu siapa yang dari yang negaranya Atalanta. Bukan yang negaranya Denmark itu. Ya Højlund, Ya, itu Højlund, kan ya. Atalanta cumi. Gua nggak mau sebut namanya, takut salah lagi nanti. Lille. Dari Lille, Dari Lille. Prancis, berapa musim? 2 semusim. Semusim juga di Lille. Musim doang Ya udah 2 Sebelum Lille? udah 2 tahun lah. Wolfsburg, Belgia juga. Ah, Udah cukup ya, cukup lah. lah, cukup. Cuma maksud gua kan Kanu itu matang di Ajax, juara Champions League. Pindah ke Inter, mateng gitu loh, baru ke Inggris gitu. Walaupun berakhirnya di Portsmouth ya. Tapi kan di Arsenal Kanu bagus, mesti diakui, men. Tapi di Portsmouth pun dia juara FA, men. Nah Kalahin iya, Liverpool. gitu maksud gua Osimhen 120 mah enggak lah. Ini kan sekarang balik lagi, ini karena United yang datang, jadinya Teksnya pasti udah naik semua, iya. gitu loh. Budget strikernya cuma 65. Budget striker United kan 65. 65. Jamie Vardy. Iya.
Ya udah, mau siapa lagi kan gitu. Gas, udah gas. Gas aja udah Jay nggak apa-apa. Vardy 20, 25 jadi Leicester Ya degradasi. apa lah, ambil aja. Leicester degradasi gitu kan buat pelapis. Ya ibaratnya gini lah, Jamie Vardy memulai karirnya dari league non-league Iya. kan non league dia berhasil bersama sebuah Iya. klub, akhirnya naik ke Premier League, ya biar nutup karirnya tetap Di di MU, Premier League. gue sih kan. Vardy Ya gue Vardy, oke aja sih. Men, masih oke kok itu musim lalu dia nggak dikasih kesempatan main banyak aja. Buat Weghorst aja lu kasih kesempatan kan Iya. gitu. Gue sih Vardy, bener gue bilang 25 deh. Leicester Mart gitu. Kalau gua mah mendingan lu hubungin lagi Cavani minta balik. Tahu dia sekarang di Spanyol juga gitu-gitu aja kan, nggak jadi Iya. pulang ke negaranya juga. Tapi seperti gua dia Vardy deh, negara Vardy. Cavani udah selesai, maksud gua kalau baru Vardy. Vardy tuh fighting spiritnya tinggi, Bandel. terus big game player, sering banget ngebobolin gawang Liverpool. awal. Ya oke. Dari sisi itu sih oke. Iya, gua sih Vardy bener gua bilang. Atau kalau memang mau, kalau kalau ya ini dengan garis bawain kalau ada owner baru dan lu mau bikin statement, ya udah daripada ngambil Kane yang tadi kita bilang 180, sekalian aja ikutan bidding Mbappe. Ya nggak? Langsung gila-gilaan aja udah. Sok ada Qatari connection di situ kan? Kalau gue sih kalau striker, kalau Kane emang kemahalan udah lah. Tapi ini kan sekarang lagi mau ketemu agentnya Onana ya. Ya, Kiper ya. kiper. Ya, nah menurut gua ya nggak tahu, mungkin kalau De Gea emang busuk banget nih klub memang gitu ya. Taruhlah gajinya diturunin lagi. De Gea oke gitu ya. Gua rasa I don't mind Onana sama De Gea di situ. Oh, I don't mind at all. Oh, ya. Dengan dua-duanya itu Di I don't mind. Henderson lu jual udah beres. Ya, I don't mind at all. Kalau Iya. kalau skenario nya kayak gitu, Iya. De Gea dengan Onana, yang gua sekarang ini yang gua takutin ya sebenarnya. De Gea sakit hati. De Gea sakit hati, De Gea lepas, Onana misalnya katakanlah Nggak kita dapet, dapat, ya. kita dapat Karena- Onana, katakan, Iya, terus karena- tiba-tiba Onana nggak perform. Iya. Gue pengen lihat yang tadinya happy lihat De Gea pergi gimana reaksinya, gitu. Itu yang gue paling takutin. Ya. Karena Lu bakal butuh adaptasi lagi. De Gea juga musim pertamanya hancur-hancuran kok. Lu ingat nggak tiap kali dia ada bola crossing, kan udah dia kita nggak bisa- bahas, Nah makanya itu dibilang makanya. dia tak pernah salib. Ya, iya. Ya kan Iya, crossing, iya. Crossing. cross gitu loh. De Gea tuh vampir dulu disebut. Aku udah sebut. Karena gini, kalau Onana cocok loginya adalah selain dia pernah bareng Ten Hag di Ajax, sama kayak Van de Sar berarti Ajax, Juve, Fulham, MU. MU. Onana Ajax, Inter, MU langsung. Iya. Mungkin. Tapi jujur kalau misalnya United Club kampret ini mau apa ya, bernegosiasi dengan De Gea, harganya nemu nih di gaji, tetap datang. Karena Onana cuma 50 kan United mintanya, kan 50 55 gitu ya. Inter ya 55. 55 bayar lah. Inter ini kayaknya satu klub yang sehat otaknya ya kalau gua bilang. 50 bayar. Lepas pemain juga nggak gila-gilaan harganya. Tapi dulu kenapa Wesley Sneijder nggak lu lepas-lepas ke kita? Itu jatuhnya mitos udah. Udah mitos ya. Snyder nih macam monster dan Loch Ness. Iya. Amin. Gitu. Gue inget tuh tiap musim minimal harus ada nama Sneijder yang masuk dalam gosipnya MU. Jadi kalau gua kiper Onana udah tinggal lu pikirin striker. Striker beli deh tuh Vardy udah. Selain Vardy deh. Karena kalau kita mau berpikir secara MU-nya logikanya mungkin terlalu tua mereka anggap. Gua seneng sih sama Bamford sama si Patrick Bamfordnya Leeds. sama DCL tuh gua nggak tahu. DCL tuh oke. Walaupun Kan itu gua udah state lama gitu. walaupun Kan dia setelah ini cedera ya. Ini kan agak ini ya. Maksud gua dua pemain yang punya etos kerja bagus gitu loh. Ya. DCL sebelum cedera itu bagus kok. Rasio golnya. Ya. Bamford juga. Backup Ken di timnas. Tapi kalau Bamford, gue nggak tahu ya. Mungkin tuh one hit wonder nggak sih? Ya belum, musim lalu kan dia cedera. Cedera dia. Karena kan dia juga faktor umur. Masih muda Bamford, gila. Apa tuh muda? 23. Berapa? Iya. Oh, Bamfordnya 3. Iya, 2 tingkat apa 23 apa 24. Mukanya yang boros berarti ya. Jadi maksud gua, ya kalau gua sih kalau striker Kane nggak ada gitu ya. Vardy, seneng banget gua Vardy, bener gua bilang. Jamie. Seneng banget gua Vardy itu. Plus dia fighter. Ya itu kan tadi udah gua sebut. Enggak, maksudnya Kerjanya bagus. bukan cuma di lapangan. Di luar lapangan juga orangnya keras kan. Model-model Alan Smith lagi kita dapetin. Iya gitu loh, maksud gua. Iya, Ya iya. cuma emang ininya umur sih ya tua gitu. Benar, Tapi tua.
Kalau gua instead of lu bayar mahal, ini pemain muda yang masih bisa dipoles gitu ya gua. Atau minimal lu ambil Vardy, ambil satu pemain muda yang siapa Iya, itu kalau yang lu gua bentuk, ya. beli aja udah. Patrick Bamford, Jamie Vardy, udah. Ya. Plus ini tapi balik lagi kita cuma berandai aja di sini. Kalau Jamie Vardy menurut gua kalau misalnya jadi diambil MU, dia akan lebih apresiasi terhadap klub ini. Karena satu, dia udah ketahuan nih, dia mulai karirnya itu dari bawah. Iya. Jadi dia betul-betul akan menghargai upaya Ini untuk sampai ke benar-benar atas. big guns gitu loh yang datang. Leicester Dia. bukan kita bilang nggak big guns ya, Enggak lah, big gun, emang tapi Leicester ini- nggak big gun gitu. Ya maksudnya dia pun udah nyampe ke Premier League dengan Leicester. Cuman kan maksudnya ini this is the next level istilahnya Ya. kan. Kalau terkait pemain sih itulah. Kalau Mount udah kita bahas. Gua happy. Gua sih happy so far, dan apalagi tadi gue baca berita, oh jadi ternyata pinter juga nih United nggak langsung Ya. naikin tawaran. Soalnya 2 kali tawarnya ke yang segitu udah kan. Gitu itu kan artinya Lu udah berani. dia udah tahu Iya. gitu loh. Karena kalau nggak kan pasti naikin gitu, paling nggak coba nyentuh gitu. Ini kan dia bid pertama 50 kalau nggak salah ya, 40 kan. 45 pertama. Nah gitu lebih kurang, habis itu dia naikin ke 50 kan. Baru 50 add-on ini. Kan jadinya sekarang berapa? 50 plus 55 tambah ya? add-on. 55 plus 5 kan. Dan itu dia kekeh di angka segitu gitu. Jadi setelah gue baca berita tadi, oh ternyata bisa jadi United udah tahu nih situasinya gitu. Itu sih kalau gue. It's a good transfer so Iya, far sih. so far ya, cuma Dan tinggal transfer gimana lu windows upload aja. juga masih cukup Oh lama. masih 2 bulan lagi, Juli, Agustus, September baru habis 3 Karena bulan. men. dulu juga pas waktu kita dapetin semua pemain-pemain kita yang musim lalu, itu juga justru pas waktu kita lagi tour kan. Ini tour aja belum mulai. Ya, itu Jadi belum mulai. we have plenty of times, Ya. nggak perlu panik. Justru yang kita perlu pertanyakan adalah masalah klub yang nggak kelar-kelar. Oh iya itu. Pembelian klub ini gimana selesainya kan gitu. Udah capek banget gue ngikutin deh. Kalau dari berita-berita tim sepak bola, wartawan bola, mendingan nggak usah didengerin lagi lah. Karena jatuhnya kalau lu memang mau tahu, ya jatuhnya kayak tadi kita bahas. Harian yang berbasis keuangan atau apa. Betul. Karena dulu penjualannya Chelsea kan juga yang berdasarkan, beritain ya. pertama kan Reuters. Reuters ya. Reuters yang pertama beritain gitu. Karena bisnis itu emang udah ranahnya mereka Yap. gitu loh. Dan bisnis lu nggak akan mungkin bikin isu-isu nggak ini ya kasarnya ya. Betul. Gitu. Dan salah satu yang kemarin gua baca dari The New York Times Nah, adalah adanya kemungkinan minority holder MU akan melakukan sue menuntut secara finansial dan secara pengadilan ke keluarga Glazer Ya. kalau akhirnya Glazer memilih nggak jadi jual. memilih Jim Radcliffe. Radcliffe. Karena Jim Radcliffe saat ini kemungkinan jadi favornya. Oh enggak, tapi kan udah berita Radcliffe is dead. Iya. Maksudnya peluang dia itu udah habis. Ya, itu dia. Jadi gara-gara memang ada salah satu isunya itu kan, makanya minority holdernya ini kan udah langsung bilang, Ya. kalau lu sampai ngotot juga ngambil dia, otomatis kita sue. Kenapa? Karena nominalnya itu udah jelas nggak menguntungkan untuk mereka juga Ya. kan gitu. Dan walaupun mereka minority holder, mereka tetap akan mendapatkan share. Oh iya dapat share gitu. Dan mereka walaupun hak memilihnya nggak ada, Nggak ada. tapi mereka kan bisa sue loh. Ada yang mau nawarin sekian, Kenapa nggak lu ambil yang lepas? sekian? Gitu. Iya. Itu sih. Jadi balik lagi kalau masalah kepemilikan klub, gue udah nek gitu ya, udah terserah deh, udah deh. Pokoknya siapapun nanti, semoga Glazers literally out. Dah. Literally harusnya besok ya, karena mereka tanggal 30 Juli besok, 30 Juni besok. Iya. Kalaupun enggak, ya udahlah jalanin aja musim depan gitu. Yep. Itu sih kalau gua. Karena capek ngebahas masalah penjualan klub ini. Never ending story, man. Yep. Gitu lah until now. Gitu. Yang jelas kan satu-satu udah beres, udah biarin aja lah. Toh musim lalu ada Glazer segala macam, Ten Hag dapat main pilihannya, jalan so far so good gitu loh. Orang dalam aja kena jelek bang. Ya. Itu aja kalau gua. Gitu, gue sih berharap itu. Itu sih ya. Yep. Udah lah kalau gitu. Apalagi mau apa? Jersey baru, I don't care. I don't care. Jersey baru emang jadi launching. Kemarin bukannya ada protes. Bagus itu, tutup Megastore kan? Iya. Mantap itu. baru launching, protes, Megastore ditutup. Tapi mereka dapat sih sebenarnya, Wan. Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya Oh kan iya, udah bocoran dari itu kan? siapa Rapper ya? itu. Rapper dari Manchester ya? ATC. Ya, siapa? Gua aja gua nggak tahu. Makanya gua kadang-kadang agak lucu kalau ada akun-akun yang seakan-akan udah kenal banget sama rapper ini. Itu rapper lokalnya Inggris, gua aja nggak tahu Iya. siapa. Sosok
Iya, sotoy lu ibarat kata alamnya Vetivera gitu kan, tiba-tiba pakai baju Persib gitu misalnya kan. Mungkin kan orang yang dari luar siapa ya? Tapi kalau misalnya yang pakai Krisdayanti misalnya atau Ariel gitu kan, oh gitu. Ya, makanya ibaratnya gue seneng hip hop, Ya. gue ngikutin rapper-rapper banyak gitu ya. Ya. Gue aja nggak tahu siapa dia gitu loh. Iya. Maksudnya oke lah mungkin dia punya nama atau apa, no Tapi no disrespect. lokal gitu Tapi kasarnya. lokal gitu loh. Tiba-tiba ada akun-akun yang bilang yang ini seakan-akan kalau orang lokal sana yang ngomong gitu gue percaya kan gitu. Akun lokal Akun pula lokal. ya kan. Aduh, kadang-kadang lucu memang. Jadi kalau terkait penjualan klub, gue sih udah bodo amat. Gue nggak mau apa ya, mengusik emosi gue. Ini gue biarin aja. Kita lihat aja gimana Glad United sebulan 2 bulan ke depan. Yap. Gitu. Gue sih berharap yang pertama jelas kiper diberesin nih urusannya, De Gea ataupun Ya. Onana mesti lu beresin. Banget. Untuk De Gea, apa yang lu lakuin itu jahat kalau kata Dian Sastro. Nah, lu dudukin nih MU di depan Dian Sastro, Jawabannya dia, kamu jahat. apa yang kamu lakuin itu jahat ya MU. Jahat Banget sih lo. Terlepas blunder De Gea apa segala macam ini jahat itu jahat. Ya, he's a loyal servant selama 12 tahun. Lu juga udah ngejahatin dia waktu dia mau Fans cabut ke rusak, ya. Madrid, dan Itu jahat. ketika dia udah mau stay, lu giniin lagi sekarang. Dia udah mau turunin gaji, lu giniin lagi. Yang kamu lakukan itu jahat memang. Gitu. Jahat banget. Itu aja. Semoga kita tidak menjadi makhluk-makhluk fana yang jahat ya. Semoga kita selalu diberi ruang untuk berbuat kebaikan, jujur gitu ya. Dan mumpung masih suasana Idul Adha, semoga semangat berkurban selalu ada di diri kita. Wih, Pak Mimpor juga kemarin udah kurban. Ayam. Enggak, 3 kepala kambing di situ. Gitu. Gila, iPhone 11. Wajar lah, bonus kita gede kok. Bonusnya parah. Gitu. Bagi-bagi apa, Mimpor? Oke. Udah itu aja. Pak Korda nonton yang ini langsung nyamperin. Woi, bagi woi. Udah itu aja. Gue Fuad. Gue Patrick. Bye.